kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kalau pada malam ini Engkau kembali kumpulkan kami, para peserta MBA. Kami bersyukur kami bisa menyelesaikan kitab Kejadian di beberapa waktu yang lalu. Dan kalau malam ini kami akan bertemu untuk membahas apa yang sudah kami baca, ataupun juga mendiskusikan hal-hal yang kami ingin ketahui. Biarlah ini menjadi kesempatan kami bisa semakin memahami apa yang kami baca, khususnya dalam kitab Kejadian, dan juga menolong kami untuk bisa menerapkan firman-Mu yang telah kami baca secara rutin di beberapa waktu yang lalu, khususnya ketika kami setiap hari membaca kitab Kejadian. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, tolong juga rekan-rekan yang sudah bergabung dan juga yang akan bergabung, mohon Tuhan yang sertai dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, eh, saya akan share screen untuk materi saya pada malam hari ini. Jadi hari ini kita akan eh, membahas pengantar kitab Kejadian. Jadi sesudah kita beberapa hari lalu selesaikan kitab Kejadian, hari ini kita akan membahas mengenai kitab tersebut. Dan ya mungkin saya off cam dulu ya rekan-rekan karena sepertinya koneksi internetnya sedang kurang bagus. Ya rekan-rekan, kalau bicara tentang kitab Kejadian, maka mungkin salah satu yang uh, mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar isunya tentang bahwa ketika kita baca kitab Kejadian tentang penciptaan dunia ini, maka ada orang-orang yang mungkin pernah mendengarkan teori Big Bang, ledakan besar, bahwa dunia ini terjadi atau tercipta karena adanya ledakan besar sebuah entah planet atau benda langit tertentu yang akhirnya dari situ menghasilkan benda-benda langit yang lain, menghasilkan planet-planet dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebagai semacam sebuah teori di dalam ilmu pengetahuan alam bahwa dunia ini itu bisa terjadi karena adanya ledakan besar, ya. Nah, cuma memang ini satu hal yang mungkin bisa menjadi permasalahan ataupun yang menjadi semacam kontroversi buat kita orang Kristen. Padahal kalau kita baca Alkitab itu jelas-jelas dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di situ tidak dikasih tahu tentang adanya eh, Big Bang ya. Nah, tetapi memang kita bisa saja mengatakan bahwa sebelum terjadi ledakan besar, ada Allah, Allah yang eh, menciptakan benda langit tersebut, sehingga kemudian benda itu ketika diciptakan ya meledak ya. Tapi rekan-rekan itu juga masih spekulasi, tetapi intinya yang kita bisa lihat bahwa sebelum kita nanti bingung dengan kok ada seperti perbedaan antara apa yang kita yakini di kekristenan dengan ilmu pengetahuan, maka hal yang perlu kita ketahui begini. Ketika teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian membaca ataupun mempelajari ilmu pengetahuan, baik sosial ataupun ilmu pengetahuan alam, dan kemudian ada semacam pertentangan dengan kekristenan, maka rekan-rekan perlu melihat dulu bagian ini. Jadi, Allah menyatakan diri dengan dua jalan atau dua cara. Pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Jadi Allah menyatakan diri kepada dunia ini, kepada manusia dengan dua jalur, pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Nah, pewahyuan umum ini apa saja contohnya? Contohnya adalah alam ciptaan hati nurani. Jadi maksudnya melalui alam ciptaan dan hati nurani, secara umum semua orang, baik yang Kristen ataupun tidak Kristen, baik yang beragama ataupun yang tidak beragama, semua orang menyadari, menghayati ada Allah. Nah, jadi tanpa beragama pun, berdasarkan logika
pun orang sebenarnya tahu bahwa ada pribadi yang menciptakan dunia ini. Nah, yang kedua, pewahyuan khusus. Jadi, Allah secara umum Halo? menyatakan diri kepada manusia. Halo ya, suara jelas, Bu? Iya, iya, jelas, 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 jelas. Oke. Ya. Nah, jadi yang kedua, Allah mewahyukan diri atau menyatakan diri kepada manusia ada jalur khusus yaitu melalui firman. Firman hidup yaitu Kristus Yesus dan firman tertulis yaitu Alkitab. Nah, jadi inilah cara Tuhan untuk menyatakan diri secara lebih jelas, secara lebih nyata lagi. Jadi kalau dalam bagian yang pertama ataupun tabel di sebelah kiri, ini secara umum orang bisa tahu ada Allah. Nah, kalau di tabel sebelah kanan akan tahu Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang mana atau Allah yang seperti apa. Maka hanya dengan firman Tuhanlah manusia bisa kenal siapa Allah. Allah Tritunggal, Allah yang kita kenal melalui Kristus Yesus, Allah yang kasih, sabar, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya kita bisa kenal melalui firman-Nya. Nah, dari alam ciptaan dan hati nurani ini, maka kemudian lahirlah sains, ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian dari firman ini lahirlah teologi. Nah, jadi rekan-rekan, sains, ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam Kok suaranya putus-putus ya, sosial, Pak Abraham? Suaranya putus-putus. mempelajari interaksi manusia Pak Abraham, dan lain sebagainya. Pak Nah, Abraham, ayam suaranya manusia putus-putus. arti teman. Oh, ya, sedang. Iya, Bu. Oh, oke, oke. Iya. Ini sudah Masih putus-putus nih. matikan kameranya sih. Masih putus-putus suaranya. Tes, tes. Suara saya jelas terdengar? Ya, Atau masih udah putus-putus? terdengar. Enggak, udah bagus. Oke, saya lanjutkan ya, rekan-rekan. Iya. Jadi, teologi adalah upaya manusia untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Nah, jadi sebenarnya pertentangannya adalah bukan ilmu pengetahuan dengan firman Tuhan atau Alkitab, tetapi sebenarnya pertentangannya ataupun juga kesulitannya, maaf, itu terjadi di yang seolah terlihat ada sebuah pertentangan adalah di sini, sains dan teologi. Kenapa? Karena keduanya adalah upaya manusia untuk memahami pewahyuan Allah. Jadi, yang membuat kita kesulitan atau misalnya seperti ada pertentangan tadi adalah karena sains adalah upaya manusia yang manusia sendiri masih tidak sempurna. Jadi masih punya kesalahan, masih butuh penelitian lebih lanjut. Dan kemudian teologi juga demikian. Dalam artian teologi adalah upaya manusia untuk mengenal Tuhan. Nah, manusia yang sudah yang punya kelemahan dan kekurangan ini masih tidak sempurna untuk mengerti tentang Tuhan dan firman-Nya, sehingga masih ada kemungkinan ada hal-hal yang luput dari perhatian mereka. Nah, jadi rekan-rekan, dalam semoga bagan tadi itu menolong kita ketika nanti kita berjumpa dengan
ada hal-hal yang sepertinya kontroversial, ada seperti pertentangan seolah-olah antara kekristenan dengan ilmu pengetahuan. Nah, rekan-rekan bisa lihat itu satu hal yang memang bisa terjadi, ada semacam pertentangan dan perbedaan karena ini sains dan teologi adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Di dalam ketidaksempurnaannya wajar ada hal-hal yang ibaratnya blind spotnya, titik lemahnya, titik butanya, di mana harus akan terus manusia belajar, mempelajari, menghasilkan penelitian dan karya dan penemuan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara tentang kitab Kejadian, maka kita perlu menghayati tentang all truth is God's truth. Jadi, ini yang perlu kita pahami dulu bahwa setiap kebenaran, kalau memang itu benar, maka itu pasti kebenaran Allah. Nah, tetapi memang ada kebenaran Allah yang secara umum dinyatakan untuk manusia tahu tentang Allah, tapi ada juga kebenaran Allah yang menyelamatkan. Nah, kebenaran Allah yang menyelamatkan itu kita bisa taunya adalah dari Alkitab. Tidak bisa dari alam ciptaan, tidak bisa dari hati nurani. Hanya dari Alkitablah kita bisa mengenal Allah dan keselamatannya. Jadi all truth is God's truth. Jadi misalnya hukum gravitasi yaitu kebenaran, itu benar. Dan meskipun nggak ada di Alkitab, itu benar. Tetapi orang belajar gravitasi tidak membuat dia diselamatkan, tidak membuat dia kemudian diampuni dosanya, dan lain sebagainya. Hanya melalui firman Tuhanlah manusia bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Nah, kalau bicara tentang kitab Kejadian, maka kita sekarang masuk kepada hal yang lebih spesifik lagi. Penulisnya adalah Nabi Musa. Dan itu ada misalnya contohnya di Matius 19 ayat 8. Dan kalau nanti rekan-rekan mau lihat juga ada di Markus 10 ayat 5. Ataupun juga Lukas 24 ayat 27. Dan ini menjadi semacam sebuah petunjuk yang jelas bahwa Alkitab kita, khususnya kitab Kejadian ini ataupun ya 5 kitab awal di kitab Alkitab kita itu ditulis oleh Nabi Musa. Jadi kalau dalam Matius 19 ayat 8 saya bacakan sebentar, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang perceraian yang terdapat di kitab Ulangan. Ulangan pasal 24. Nah, jadi di sini ada sebuah petunjuk bahwa eh, penulis dari 5 kitab pertama kitab kita, yaitu Kejadian sampai Ulangan, adalah Nabi Musa. Nah, karena itu penulisnya adalah Nabi Musa, berarti penerima mula-mulanya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Musa, yaitu umat Israel di padang gurun. Jadi penerima mula-mulanya adalah orang Israel di padang gurun. Nah, dengan kita tahu penerima mula-mulanya adalah orang Israel di padang gurun, maka kita ketika membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kita harus punya pemahaman bahwa sebelum kita mau menafsirkan dan menerapkan eh, apa yang ada dalam kitab Kejadian dan eh, sampai Ulangan, itu pertama-tama kita harus pengertinya dulu, kita menempatkan diri dulu sebagai orang-orang Israel di padang gurun. Maknanya apa buat mereka? Demikian. Jadi itu akan menolong kita tidak cepat-cepat dan buru-buru menafsirkan dan menerapkan apa yang ada dalam kitab Kejadian sampai Ulangan, karena kita harus cocokkan dulu dengan seperti apakah maknanya buat orang Israel di padang gurun pada waktu itu. Nah, pesan utamanya apa? Karena ini awalnya memang ditujukan kepada orang-orang Israel di padang gurun yang bersama-sama dengan Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, jadi prinsipnya atau pesan utamanya dari kitab Kejadian khususnya adalah bangsa Israel harus meninggalkan Mesir di belakang mereka dan bergerak maju ke tanah perjanjian karena pemeliharaan dan janji Allah yang penuh anugerah di masa lalu. Jadi maksudnya apa yang ada di masa lalu khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di kitab Kejadian tentang Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain
Nah, itu menjadi semacam janji. Janji Allah bahwa itu sudah Allah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka orang-orang Israel yang menjadi keturunan mereka harus bergerak maju ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Allah mau menggenapkan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga janji itu kalau ditaati oleh orang Israel yang ada di padang gurun, maka mereka akan menikmati janji yang Allah berikan tersebut. Nah, jadi karena itu, kita sekarang baru masuk kepada prinsip untuk kita pembaca masa kini, saudara dan saya. Jadi pesan utama kitab Kejadian adalah agar kita harus meninggalkan keduniawian di belakang kita dan bergerak maju ke dunia yang baru karena pemeliharaan dan janji Allah yang penuh anugerah di dalam Kristus. Jadi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita belajar untuk meninggalkan masa lalu kita, keduniawian kita, hidup lama kita. Kita belajar untuk tidak menyesali ketika kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, kesenangan duniawi kita. Kenapa? Karena kita ada janji di masa datang. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu jauh lebih indah, jauh lebih membahagiakan. Karena itu kita harus bergerak maju ke dunia yang baru ini. Demikian. Nah, jadi semoga bagian ini menjadi rambu ataupun petunjuk setiap kali kita baca kitab Kejadian dan juga sampai ulangan ya. Nah, kalau pembagian kitab Kejadian itu sendiri secara garis besar kira-kira seperti ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9 ini zaman purba. Dari awalnya penciptaan, kemudian nanti ada kejatuhan manusia dalam dosa, sampai ditutup dengan kisah Nuh. Dan di situ ada juga Menara Babel. Nah, baru kemudian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1, di sini kita sudah mulai akan melihat tentang dominan atau dominasi ataupun penjelasan tentang keturunan Nuh, Abraham, Is, dan Yakub. Jadi ini zaman para bapak leluhur. Jadi mulai ayat 10 bicara tentang eh, Sem dan lain-lain, baru kemudian masuk kisah Abraham, masuk kisahnya Ishak, dan kemudian kisahnya Yakub. Nah, pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26 itu kisah tentang Yusuf. Secara eh, pembagian berdasarkan tokoh-tokohnya, maka kira-kira seperti ini gambaran dari kitab Kejadian. Jadi rekan-rekan bisa melihat dengan lebih mudah ya, bahwa kitab Kejadian itu bisa dibagi seperti ini, sehingga kisah-kisahnya rekan-rekan meskipun panjang, ada beberapa cerita yang panjang, tapi eh, dengan kita lihat bagian ini, maka kita tahu, oh, itu masih ngomongin tentang Abraham, atau ngomongin tentang Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, tapi sebenarnya dari kitab Kejadian ini, kita melihat ada sebuah gambaran tentang dunia ini. Dunia ini kira-kira kalau bisa digambarkan terbi apa ya? Terdiri atas beberapa peristiwa, beberapa pembagian. Jadi yang pertama kalau kita lihat di dalam Kejadian 1:31 bahwa ketika Allah menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya termasuk manusia, di Kejadian 1:31 dikatakan maka Allah segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Sungguh amat baik. Jadi artinya ciptaan Allah ini semuanya, langit dan bumi beserta dengan semua isinya, itu sungguh amat baik. Jadi dunia ini diciptakan Allah sedemikian indah, sedemikian baik, sedemikian bagus. Nah tetapi permasalahan muncul. Kejadian 3. Di pasal 3 ayat 7 khususnya, ketika manusia, yaitu Adam dan Hawa, mereka memakan buah yang dilarang Tuhan, disitulah terjadi perubahan. Mereka jatuh dalam dosa, di sini dikatakan mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini sebenarnya bukan berarti mereka sebelumnya nggak tahu, melainkan kalau kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi, dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2, dunia ini sudah sangat baik diciptakan Allah.
manusia dan istrinya itu telanjang tetapi mereka tidak merasa malu alias mereka bisa apa adanya, bisa saling menerima diri dan saling bisa menerima satu sama lain tanpa ada masalah sama sekali. Jadi sudah sedemikian baik dunia ini dan juga interaksi antar manusia pada waktu itu. Nah, tapi ketika di pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, maka kerusakan terjadi. Manusia tidak sanggup menerima dirinya dan manusia tidak sanggup menerima sesamanya. Sehingga terjadi relasi yang rusak. Rusak relasi manusia dengan Allah. Manusia rusak relasinya dengan diri sendiri. Manusia tidak mampu menerima diri apa adanya. Sering salah mengerti, rendah diri, pemarah, dan lain sebagainya. Dan kemudian manusia tidak mampu menerima orang lain. Gampang membenci, gampang mungkin sakit hati, gampang merasa terancam, dan lain sebagainya. Sesama dianggap sebagai saingan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita melihat di sini. Pasal 3 dunia jatuh dalam dosa. Nah, tetapi di pasal yang sama, di ayat 15 ada janji. Ada janji untuk adanya pemulihan, penebusan, di mana di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah sebuah janji tentang adanya kabar baik bahwa bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa akan ada uh, pelepasan, ada kebebasan, ada penebusan. Jadi engkau di dalam ayat 15 ini maksudnya adalah si ular, kemudian keturunanmu dan keturunannya. Nah, di sini ada keturunan perempuan. Nah, ini jelas bicara tentang Yesus. Bahwa nanti ada juru selamat yang akan menghancurkan si ular ini, meskipun dikatakan engkau akan menemukan tumitnya. Jadi si ular ini masih sanggup melakukan semacam kerusakan juga kepada keturunan si perempuan, tapi tidak fatal. Ibaratnya hanya tumitnya saja. Beda dengan kepala. Ketika kepala diremukkan, ya sudah, selesai. Nah, jadi ini adalah sebuah janji yang Allah berikan. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tidak bilang bahwa kamu hancur total, tidak, tetapi ada pemulihan, ada janji untuk penebusan. Nah, sehingga kira-kira gambaran seperti ini. Kitab Kejadian dan seterusnya sampai kitab Wahyu, ya termasuk juga kitab Kejadian secara khusus, menggambarkan upaya Allah untuk menyelamatkan kembali dunia yang baik ini, yang sayangnya telah jatuh dalam dosa. Melalui siapa? Melalui orang-orang biasa yang lemah. Misalnya Nuh. Nuh meskipun dia baik, dia berbeda jauh lebih baik daripada orang-orang di zamannya, tapi ternyata dia punya kegagalan. Dia mabuk anggur, kemudian dia eh, telanjang, anaknya mentertawakan, akhirnya anaknya yang mentertawakan justru akhirnya kena kutuk. Nah, setelah itu ada kisah lagi tentang Abraham. Allah memakai Abraham, Allah memanggil Abraham. Tapi ternyata Abraham juga bukan orang yang sempurna. Dia punya banyak kelemahan juga. Dia yang tidak mengakui Sarah sebagai istrinya ketika dia di Mesir, ketika dia ketemu Abimelek, ataupun juga Ishak, ya, dia juga punya kelemahan. Dan salah satunya misalnya contohnya bagaimana ada favoritisme anak di situ antara Ishak dengan Ribka. Ishak lebih senang dengan Esau yang lebih gagah, yang lebih gahar, yang seperti orang apa lelaki yang macho, yang maskulin, tipe apa tukang berburu. Nah, sedangkan Ribka justru suka dengan Yakub yang lemah lembut, yang halus, meskipun ya ternyata, nah kita juga ketemu sosok Yakub yang juga adalah seorang penipu. Bahkan sejak di kandungan pun dia menipu ataupun juga memegang tumit si Esau, mengkhianati. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang biasa ini adalah orang-orang yang lemah, tetapi dipakai oleh Allah yang Maha Kuasa agar melalui mereka dunia ini bisa kembali dipulihkan. Nah, karena kita melihat di sini adalah orang-orang lemah dan punya banyak kekurangan, kita butuh penyelamat yang sempurna. Nah, penyelamat yang sempurna itu adalah Kristus. Sehingga semua tokoh di dalam perjanjian lama adalah bayang-bayang Kristus. Tokoh-tokoh yang Allah pakai ya, tokoh-tokoh yang Allah pakai untuk
menjadi alat anugerah Tuhan untuk membawa berkat bagi orang lain. Mereka semua adalah bayang-bayang Kristus. Nah, jadi kira-kira kisah dalam Alkitab menggambarkan dunia ini, menggambarkan zaman yang terjadi di dunia ini, kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Ada penciptaan, Allah menciptakan dunia ini sedemikian baik, ada kejatuhan, maksudnya kejatuhan manusia dalam dosa, yang membuat dunia itu juga jatuh dalam dosa, sehingga termasuk tanah ini dikutuk juga. Tapi kejadian 3:15 menggambarkan adanya penebusan. Nah, jadi dalam kitab kejadian kita melihat tiga tahapan ini. Nah, tetapi nanti secara keseluruhan sampai kitab Wahyu akan ada pemulihan sempurna, ada penyempurnaan, di mana kita benar-benar bisa menikmati lagi secara leluasa interaksi relasi dengan Allah, hidup di dalam kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Nah, jadi rekan-rekan, kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, bagian ini, cara berpikir seperti ini akan juga menolong kita kalau nanti kita mau melihat berbagai fenomena yang terjadi di dunia ini. Misalnya tentang LGBT, misalnya. Nah, ketika kita membahas tentang LGBT, LGBT itu sah atau tidak ya? Itu Kristen apa enggak ya? Alkitabiah apa enggak ya? Nah, kita pakai empat pilar ini. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Nah, kalau penciptaan, maka ya kita bisa bilang LGBT itu tidak tepat. Karena apa? Allah dari awal menciptakan manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Nggak ada laki-laki, perempuan, dan ada jenis kelamin ketiga. Netral, nggak ada. Atau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Enggak. Kenapa? Karena kejadian satu sudah bilang, Allah menciptakan manusia, manusia itu laki-laki dan perempuan, dan nanti mereka akan dapat mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, atau laki-laki transgender perempuan, dan kemudian menikah dengan laki-laki, berarti secara kesehatan biologis mereka nggak mungkin bisa punya anak secara normal. Berarti mandat untuk beranak cucu dan bertambah banyak nggak mungkin bisa tergenapi. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa LGBT ini terjadi? Ya kita bisa lihat, itu intinya adalah jatuh dalam dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa, maka segala apapun yang menyimpang itu akan ada. Kita tidak perlu kaget dengan berbagai penyimpangan yang ada dari Alkitab tersebut. Sehingga akhirnya laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Nah, itu jadi jelas karena manusia memilih untuk merasa paling benar, memilih kebenaran sendiri, sehingga apa yang dianggap benar itu yang dia lakukan. Nah, tetapi itu bukan satu-satunya jalan. Ada penebusan. Bahwa Kristus mengasihi kita, Kristus mati di kayu salib untuk kita semua, baik laki-laki dan perempuan, dan bagi orang-orang homoseksual pun, Kristus mati untuk mereka, supaya mereka kembali kepada hakikat mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Dan nanti dalam penyempurnaan, kita melihat di situ bahwa setiap kita laki-laki dan perempuan dua-duanya disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Sehingga bagian ini menolong kita untuk bisa melihat kadang-kadang kan ada orang-orang yang merasa saya merasa diri saya seorang perempuan padahal dia seorang laki-laki, atau misalnya kadang-kadang ada orang tua yang pingin punya anaknya laki-laki atau pingin punya anak perempuan tapi ternyata yang didapat sebaliknya. Nah, justru di sini kita melihat penebusan bahwa siapapun mereka, apapun jenis kelaminnya, semuanya diterima dan dikasih dan diampuni oleh Tuhan. Dan demikian juga nanti di sorga nanti tidak ada laki-laki atau perempuan, dalam artian tidak ada lagi yang namanya perbedaan cara penilaian, perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi, tidak. Semuanya sama di mata Tuhan. Semua sama-sama dikasihi Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan ini kiranya salah satu contoh bagaimana kita menyikapi fenomena yang ada menggunakan empat pilar ini, empat poin ini. Nah, sehingga rekan-rekan ketika kita misalnya ya punya handphone atau laptop atau tablet yang mulai rusak, maka kita mungkin
harus seperti ini ya. Are you sure you want to restore to default setting? Ini maksudnya pertanyaan yang biasanya muncul di komputer kita atau laptop kita. Kalau misalnya laptop kita udah mulai ngehang, udah mulai ngaco, udah mulai kebanyakan apa namanya program aplikasi. Nah, ketika itu sudah mulai sering bermasalah komputer atau laptopnya, atau kadang-kadang mungkin handphone dan tabletnya, biasa muncul seperti ini. Atau kita mungkin pengen restore. Ini maksudnya apa? Are you sure you want to restore to default setting? Apakah kamu yakin kamu mau kembali kepada settingan asali yang ada di gadget rekan-rekan? Nah, harusnya sih iya ya. Jadi ketika kita sudah makin melihat nih gadget kita bermasalah, error, sering ngehang, sering nge-lag dan lain-lain, maka salah satu ataupun ya salah satu ya. Sebenarnya satu-satunya cara adalah default setting, kembali ke default setting. Cara lain adalah lem biru. Lem biru artinya lempar beli baru. Nah, tapi kalau nggak mau lempar beli baru, maka ya harus dikembalikan kepada settingan paling awal ketika kita baru beli gadgetnya. Nah, itu artinya restore to default setting. Kembali kepada setting awal sekali ketika kita membeli gadget tersebut. Nah, demikian juga terhadap dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya mau nggak kita kembali kepada setting paling asal ketika Allah menciptakan dunia ini sedemikian baik. Biar ini menjadi kerinduan kita, agar dunia ini bisa kembali seperti yang Allah ciptakan semula, yang Allah rindukan, yang Allah kehendaki. Dan itu secara tuntas akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, demikian materi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kita foto dulu aja kali ya, Pak Abraham ya. Oh ya, Tunggu oke. sebentar. Ya baik Bu. Ya silakan rekan-rekan open cam-nya. Saya akan coba share screen ya. Share screenshot. Sebentar ya Pak Abraham, ini kayaknya Pak Andreas saya tadi keluar melulu nih. Kayaknya bermasalah nih. Iya Pak Andreas. Eh, ada yang keluar? Juga Vincent keluar. Ya ampun, ini kenapa pada keluar? Oke. Bentar-bentar. Eh, Ini gimana sih? Kenapa pada keluar semua ini? ini barusan juga eh, anak saya juga keluar tadi. Iya, kenapa pada keluar ya, Vincent? Vincent, Di luar sedang hujan nggak ya? Saya nggak kurang tahu nih. Ada hujan, Pak Abraham. Ada hujan. Guyup Hujan ya Pak hujan. ya? Hmm. Oh ya bisa jadi mungkin karena hujan jadi sinyalnya kurang stabil. Hujan badai. Iya. Hmm. Beberapa hari lalu sempat banyak pohon tumbang ya Pak ya? Nah, itu iya, dia. Benar. Hmm. Anginnya kencang sekali. Maka itu Sukabumi juga banjir tuh, Sukabumi. Oh iya banjir betul Pak iya ya. ya Vincent Mungkin katanya mau masuk lagi. Nah, Oh iya masuk ini. lagi tuh Vincent. Ya ilah, siapa lagi yang keluar belum masuk nih? Ya Safat belum masuk ya. Iya Ya baru udah, mau masuk. udah mau masuk belum? Ya Safatnya sudah mau masuk belum? Kalau nggak masuk, udah kita foto dulu deh sekarang. Tolong semuanya buka kamera ya, teman-teman.
Teman-teman semua tolong buka kamera. Kita mau foto. Vincent, tolong ya kameranya dibuka ya. Pak Andreas, bisa tolong kameranya dibuka sebentar. Herianto juga. Herianto bisa buka foto mukanya sebentar dikasih lihat sebentar mau foto. Oh, oke, udah semua kali ya Pak ini ya. Pak Abraham udah semua belum? Udah, Koyanto belum? Belum Koyanto buka. belum ya. Ya udah kita foto dulu deh daripada nunggu kelamaan nanti keburu hilang lagi ini sinyalnya. Oke, satu, dua, tiga. Vincent Sebentar. kenapa hilang lagi Vincent? Ayo foto lagi sekali lagi. Ayo sekali lagi Pak Andrea, Oke. Pak Abraham. Satu, dua, tiga. Ya, oke, ini TKP sekarang yang Oke, hilang. Nggak ada yang benar jadi. sudah, Bu. Oke. Oke, sudah ya. Ya udah, nanti tinggal di ini aja. Sekarang dilanjut ya untuk sesi tanya jawab ya. Jadi siapa yang mau tanya, silakan langsung aja buka ininya ya, kameranya, mic-nya. Langsung aja tanya. Ya. Pak Oke, Abraham rekan-rekan. siap. Ya. Ya, siap. Disiapkan. Silakan kalau ada rekan-rekan yang ingin berbagi, menanggapi, atau mungkin ada yang mau bertanya, juga bisa. Pak Teguh kayaknya udah mau ngomong. Cuma, oke, siap Pak Oke, Teguh. Bukan silakan Pak itu Teguh. Pak TKP sudah tanya, sudah pesan tempat dari apa itu? Oh Oh, iya, di... tapi dianya keluar nih. Gimana Ah, bisa tahu nih dianya keluar? Kayaknya dianya keluar ada. nih, TKP-nya nih. Tunggu dia masuk lagi aja kalian nanti baru dijawab ya. Kalau nggak, ini. Kalau gitu yang lain dulu Oke, aja. Gimana? Ya, oke, boleh, Bu. Ya. oke. Oh, Pak TKP nggak ada. Nggak ada Ini di keluar grup. tadi. Saya lihat dia keluar. Ya, mungkin kepental Oh, lagi kali atau gimana. Heeh. iya Pak, ini saya ini ya Pak ya, di luar kejadian boleh ya? Oh ya, boleh Pak. Iya. Ini soalnya terlintas saya kok masih ini Pak ya, tentang kerajaan Allah itu sebenarnya bagaimana tuh Pak? Yang dimaksud kerajaan Allah itu apakah nanti adanya di dunia yang kita tinggali ini atau di yang dikatakan kan dibilang apa dunia baru itu Pak ya, dunia baru, tubuh baru. Lah itu mengenai tempatnya itu apakah di bumi tempat kita tinggal atau yang istilahnya di surga gitu Pak ya. Mohon penjelasannya. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi kerajaan Allah ini pada prinsipnya adalah eh, bukan hanya bicara tentang tempat, tapi bicara tentang siapa yang memerintah. Itu yang menjadi penekanannya, siapa yang memerintah, siapa yang menjadi raja, jawabannya adalah Allah. Dan itulah sebenarnya kalau kita melihat nanti di eh, kisah-kisah tentang eh, khususnya 1 Samuel, 2 Samuel, dan seterusnya, itu intinya adalah bahwa umat Allah butuh raja, dan raja yang ada nanti diangkat, itu pun adalah raja yang harus diangkat oleh Allah, mengatasnamakan Allah, artinya bukan bukan kepemimpinan monarki, tapi kepemimpinan teokrasi. Monarki kan artinya raja itu nanti kalau punya anak, anak itu yang akan menggantikan. Anak itu kalau punya anak lagi akan menggantikan. Itu kan seperti itu ya monarki. Nah, bukan begitu. Tetapi teokrasi artinya meskipun manusianya yang menjadi raja, tetapi Allah lah yang sebenarnya memerintah. Jadi kalau bicara tentang kerajaan Allah itu seperti apa, maka ini bukan hanya bicara tentang tempatnya ataupun bangunannya, tetapi siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa. Nah, jadi itu yang menjadi pengertiannya. Maka waktu bicara tentang eh, ketika di Injil Matius, di situ Yohanes Pembaptis
Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini bukan hanya bicara tentang bangunannya, bahwa nanti ada istana dari langit tiba-tiba datang ke bumi, melainkan waktu dibilang kerajaan Allah sudah dekat, kingdom of heaven is near, itu maksudnya dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, mau dikatakan bahwa Allah itu sudah datang. Allah yang berkuasa ini datang, karena itu kita harus bertobat. Jadi kerajaan Allah itu artinya bicara tentang Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, berdaulat, baik di bumi maupun di surga. Nah, tempatnya di mana, kapan peristiwanya? Nah, sebenarnya ini secara teologis disimpulkan dengan kata-kata already and not yet dalam bahasa Inggris. Already, sudah, and not yet, dan belum. Jadi sudah dalam artian melalui kedatangan Yesus yang pertama ketika dia mati di kayu salib dan seterusnya, itu kerajaan Allah sudah datang, sudah jelas. Nah, tetapi penyempurnaannya adalah nanti di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang-orang yang sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya dalam hidup dia? Jawabannya ada. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah semua orang sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya? Belum. Nah, jadi itu gambarannya sudah dan belumnya. Atau bahasa Inggrisnya already and not yet-nya. Jadi, eh, kedatangan Kristus menandakan kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, tetapi nanti di akhir zaman. Nah, cuma memang yang menjadi pertanyaannya, apakah kerajaan itu ibaratnya surga yang datang ke bumi atau kita yang dibawa ke surga? Nah, ini memang ada dua pandangan ya, Pak. Ada yang bicara tentang, ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, kemudian ada langit dan bumi yang benar-benar baru, atau langit dan bumi ini ada, tapi kemudian disempurnakan kualitasnya. Jadi itu dua pandangan itu. Makanya kalau di dalam doa Bapa kami kan dibilang datanglah kerajaanmu. Jadi bukan kita yang naik gitu, tapi Iya, kerajaannya yang turun. Jadi artinya Allahnya yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi eh, apa namanya ya? Beberapa penjelasan ataupun pandangan justru bukan bicara tentang dunia ini akan hancur dan dihasilkan langit dan bumi yang baru, tetapi langit dan bumi yang lama ini disempurnakan. Sehingga kemudian ya di situ kerajaan Allah turun dan di situlah pemerintahan Allah benar-benar didemonstrasikan secara sempurna. Jadi ada dua pandangan sih Pak, begitu. Jadi iya. prinsipnya tetap Allah yang memerintah. Kem- Kemudian eh, manusia yang sudah berpulang secara meninggal, maksudnya secara fisik, kemudian diadili dan sebagainya, terus hidup kekal gitu Pak ya setelah memakai tubuh baru itu Pak. Iya, jadi setiap orang nanti yang mati akan dibangkitkan. Setelah itu Iya. masuk kepada penghakiman terakhir, sehingga semuanya akan mengalami yang ada sebagian yang mengalami kehidupan kekal bersama dengan Allah di sorga istilahnya ya. Iya. Ada sebagian orang yang mengalami kehidupan kekal tapi dalam penghukuman. Jadi ada yang hidup kekal, ada yang mati kekal dalam artian ya dia tetap hidup tapi di dalam penghukuman kekal. Bukan ya memang ada yang bilang itu binasa hilang. Tapi kalau Alkitab bilang ada penyiksaan kekal yang dialami orang-orang yang sampai akhir hidupnya tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu jelas dikatakan Pak ya di Alkitab Pak ya. Iya betul Pak. Oh, Akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi, iya. kesedihan, penyesalan, ketakutan dari orang-orang yang memilih untuk menolak Yesus seumur hidup. Intinya menolak Demikian Pak. menolak menolak Tuhan Yesus ya, yang tidak memperoleh hidup kekal itu Pak ya. Iya Pak. Ya.
Baik, Pak. Iya, Sementara itu nanti saya lanjut lagi. Gantian yang lain, Pak. ya, baik Pak. Terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Ya, terima Silakan kasih kalau Pak ada Iwan. rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, ingin berbagi. Ya, sama-sama Pak. Sorry, ini lagi ada apa namanya ya? Kayak ondel-ondel gitu lewat di depan. Enggak kedengaran. Oh, nggak kedengeran ya, Bu? Enggak kedengaran. Oh, oke, oke. Ini pertanyaan TKP gimana ya? Apa mau dijawab aja nanti kan dia bisa dengar di rekaman kali ya. Oh ya, oke, Bu, ya. Ya, Saya akan coba. dibaca aja itu pertanyaannya. Oke, oke, Bu, ya. Oh ya, tadi di kolom chat ini ada pertanyaan. Sains dan teologi adalah upaya manusia mengenal Allah. Nah, hikmat atau akal budi adalah karunia Allah bagi manusia. Apakah akal dapat menjadi solusi bagi pengenalan manusia terhadap penciptanya? Sementara akal merupakan karunia Allah untuk ciptaannya. Ya, jadi eh nah kalau kita melihat dari bagan tadi, bagan tentang apa namanya? Tentang ini ya, yang tadi saya bikin, saya coba tampilkan dulu sekali lagi. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini dalam dalam pilar atau bagian penciptaan, Allah memberikan akal budi, hikmat, hati nurani kepada manusia untuk bisa mengenal Allah. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka akal budi pun sudah tidak bisa lagi dipakai secara sempurna. Dalam artian, kita butuh sesuatu yang lain supaya kita bisa mengenal Allah, lebih tepatnya supaya kita bisa mengalami keselamatan dari Allah. Jadi, akal budi kita, logika kita, hati nurani kita itu sudah tercemar oleh dosa, sehingga kita tidak mampu secara utuh mengenal Allah, apalagi mengalami keselamatan Allah. Kita binasa karena dosa-dosa kita. Akal budi kita tidak bisa menyelamatkan kita. Masih bisa nggak akal budi dipakai untuk mengenal Allah? Masih bisa, tapi tidak utuh, tidak sempurna. Karena sudah tercemar oleh dosa. Kadang-kadang malah akal budi kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kita malah bikin dewa-dewa versi kita sendiri. Nah, jadi akal budi tidak bisa kita pakai secara seutuhnya untuk bisa mengenal Tuhan. Nah, makanya di Kejadian 3:15 kita butuh penyelamat, kita butuh Kristus yang bisa menebus, menyelamatkan kita, sehingga bagian kita adalah menerima, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya di dalam Dialah kita mendapatkan penebusan atas keberdosaan kita. Nah, jadi melalui Kristuslah akal budi kita bisa ditolong untuk semakin mengenal Allah. Melalui Kristuslah hati nurani kita bisa terus-menerus dibaharui sehingga bisa dipakai untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Jadi kira-kira seperti ini rekan-rekan ya cara berpikirnya. Bahwa akal budi yang Allah berikan kepada manusia itu sudah tercemar oleh dosa sehingga kita butuh Kristus agar akal budi kita, hati nurani kita, hikmat kita itu bisa dipakai untuk semakin mengenal Allah, bukannya semakin menjauh dari Allah. Nah,
Demikian ya rekan-rekan. Jadi kita butuh sekali penebusan ini. Kalau enggak, kita hanya di penciptaan dan kejatuhan. Kita karena sudah ibaratnya begini ya rekan-rekan. Kalau begitu, zaman sekarang ini masuk di dalam bagian mana? Zaman sekarang ini kita ada di sini nih. Kita yang sudah tercemar oleh dosa, kita yang harusnya binasa. Nah, tetapi di zaman ini juga sudah ada dan terjadi penebusan, sehingga bagian kita adalah menerima karya Kristus ini, menghidupinya dalam keseharian kita, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan juga menceritakannya, membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, nanti penyempurnaan tuntasnya di akhir zaman. Jadi kita berada di dalam ini ya, di zaman kasih karunia ini ya. Kita sudah tercemar oleh dosa, tetapi sudah tersedia penebusan. Nah, kita di ibaratnya zaman kita tuh ada di sini ya, di antara dua ini, kejatuhan dan penebusan. Semoga cukup membantu ya. Oke, kalau ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, Cece mau tanya, Ce? Herianto, Herianto. ya silakan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya juga boleh menanggapi atau ingin berbagi. Ada hal yang mungkin sangat berkesan dari pembacaannya juga bisa. Baik, Pak Braham. Oke, Bu Endang, ya silakan Bu. Ah, Maaf saya telat gabung karena nyambi nungguin Ibu sakit ya. Maaf saya tidak mengikuti penjelasan paparan Bapak dari awal, hanya ada satu ganjelan di saat saya membaca kitab Kejadian. Yang menjadi pertanyaan di hati saya dan mohon penjelasan Pak Braham, eh, antara ya Esau dan Yakub ya Pak ya. Kenapa sih ya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapa leluhur kita. Padahal di kitab Kejadian itu, Yakub itu punya ambisi untuk membeli kesulungan Esau. Meskipun Esau akhirnya memberikan, dan kenapa juga Esau itu memberikan ya Pak? Padahal dia punya hak kesulungan. Lah, sebenarnya kan dari awalnya yang berhak Esau ya Pak. Tapi kenapa juga awalnya ya aku punya keinginan untuk membeli hak kesulungan itu, Pak? Itu alasannya apa? Terima kasih Pak Abraham, begitu aja. Ya, baik, terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Jadi, yaitu kisahnya ada di dalam eh, Kejadian pasal 30. Sebentar ya, saya coba lihat. 30. Oh, maaf. Pak 29 ya. Oke. Jadi begini, itu ada di eh sebentar. Kejadian pasal 25. Jadi saya bacakan Kejadian 25. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Atau saya coba tampilkan saja di layar ya. Nah ini, jadi dari ayat 29. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu sebabnya namanya disebutkan Edom.
Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ya kok Yakub pengen banget punya hak kesulungannya Esau? Nah, ini memang secara tradisi pada waktu itu anak sulung adalah anak yang paling dominan atau dalam artian yang berhak atas porsi terbesar dari warisan orang tuanya. Jadi itu yang apa itu tradisinya sehingga memang ya ini kalau dibilang pilih kasih ya benar juga bahwa memang ya kita melihat dunia sudah jatuh dalam dosa bikin aturan atau budaya yang seringkali juga tidak tepat ya sering pilih kasih dan lain sebagainya. Nah, cuman pada waktu itu budayanya tradisinya adalah anak sulung dapat porsi terbesar dari warisan orang tua. Nah, jadi bisa dibayangkan akan terjadi iri hati antara anak sulung dengan anak bungsu atau anak kedua, anak ketiga dengan anak sulung. Nah, sekarang ketika anaknya hanya dua antara Esau dengan Yakub, jelas Yakub pasti pengen sekali. Dalam artian enak banget ya jadi anak sulung, dia punya porsi yang terbesar. Saya mau dong. Jadi ini adalah gambaran dari ketidaksempurnaan Yakub juga. Bahkan dia ngiri, dia pengen banget mendapatkan hak kesulungannya si Esau. Nah, jadi secara eh, mendasar seperti itu, kenapa Yakub pengen sekali? Nah, yang kedua, Esaunya, Esau di sini ngelihatnya di ayat 32. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, jadi si Esau ini lebay bahwa gara-gara lapar aja, dia sampai bilang, aduh, nggak apa-apa deh, ngapain juga gue punya hak kesulungan. Kalau ternyata gara-gara gue lapar, gue mati, ujung-ujungnya kalau udah mati kan nggak bisa menikmati hak kesulungan. Ya udah, mendingan gue makan aja. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat di sini, si Esau ini terlalu berlebihan. Dia memandang rendah, kalau kita lihat ya di ayat yang ke-34, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi dia demi sop kacang merah, jadi katanya nih sop kacang merah ya, kalau dalam bahasa aslinya kemungkinan sop ya, sop kacang merah. Jadi demi makanan dia bisa eh, menjual hak yang menjadi keistimewaannya dia. Dan di sini kita mendapatkan sebuah eh, gambaran kecerobohan Esau. Jadi mungkin Esau berpikir bahwa ah masa sih gara-gara masakan doang hak kesulungan saya bisa hilang. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Yang pertama, dia memandang remeh hak kesulungannya dalam artian eh, dia lebih memilih eh, nafsu sesaat daripada hak kesulungan. Dan yang kedua, dia membayangkan bahwa nggak mungkinlah hak kesulungan itu bisa hilang dari dia. Karena kan tetap aja, meskipun dijual, gimana caranya? Nggak ada apa namanya? Nggak ada transaksinya, nggak ada sertifikatnya, nggak ada MOU-nya, Memorandum of Understanding-nya, dan kemudian kalau hak kesulungan kan itu berarti yang ngasih adalah orang tua. Jadi Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, cuman nanti dalam pasal-pasal berikutnya akhirnya terjadi bagaimana hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Nah, cuman dari sini kita dapat sebuah pelajaran moral bahwa hati-hati, kita gara-gara nafsu sesaat justru mengorbankan hal yang lebih besar, hal yang lebih berharga, anugerah dan pemberian Tuhan yang jauh lebih bernilai. Jangan-jangan akhirnya kita buang, kita abaikan, kita rusak, kita hilangkan gara-gara nafsu sesaat. Dan bukankah seringkali itu yang terjadi ya? Kita gara-gara nafsu sesaat akhirnya jatuh dalam dosa dan akhirnya meninggalkan Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Atau ambil contoh misalnya ketika kita kecanduan rokok, kecanduan vape dan lain sebagainya, akhirnya ya paru-paru kita rusak. Kemudian keluarga kita juga jadi perokok pasif, kena kanker paru-paru dan lain sebagainya. Jadi gara-gara contoh tadi ya, gara-gara nafsu sesaat itu akhirnya yang dikorbankan jauh lebih besar. Jadi hati-hati kisah Esau ini jangan-jangan juga adalah kisah dari diri kita juga.
Demikian Ibu Endang. Jadi di sini kalau dilihat itu dalam konteks ini ya Pak, Yakub kan yang serakah ya Pak ya. Dia minta ya, tapi kenapa juga menjadi bapa leluhurnya bangsa Israel ya di dalam satu kesatuan antara Abraham, Ishak dan Yakub ya Pak, bukan isonya seperti itu. Gimana Pak Abraham penjelasannya? Atau karena Yakub pada akhirnya sadar bahwa dia di kitab apa pasal berikutnya kan mereka akur lagi ya Pak. Lah, bagaimana itu terus menjadi satu antara Abraham, Ishak yang dan Yakub itu menjadi satu kesatuan sebagai bapa leluhur bangsa Israel. Ya, baik. Saya akan jawab ya, Bu. Jadi, terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari Bu Endang. Jadi, memang kita bisa lihat bahwa ini yang pertama, orang-orang yang Allah pakai dan Allah pilih untuk menggenapkan rencananya adalah orang-orang yang punya banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan. Dan justru Oh, disinilah gitu. yang kita bisa nyambung bahwa kita juga manusia-manusia yang tidak sempurna. Kita juga manusia yang punya banyak kekurangan. Tetapi itu bukan vonis bagi kita bahwa kita nggak mungkin bisa berkarya bagi Tuhan, nggak mungkin dipakai Tuhan. Kenyataannya Oh, itu dia. iya. Oh, begitu. Demikian, Oh, Bu. begitu. Mm-mm. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Endang. Saya, Pak, Oh, oke, silakan Pak Teguh. kita lihat Kejadian 3:22, Pak ya. Tiga, Kejadian dua, dua. 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di bold ya Pak kitanya ini. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Yang ingin saya tanyakan, kita ini dalam bentuk tunggal atau jamak Pak ya? Ini kaitannya ke Tritunggal maksud saya. Apakah tentang hakikat Allah itu di kejadian pun sudah disinggung. Nah, ini mungkin di bahasa aslinya macam mana ini Pak? Dari Ibrani ini yang dimaksud kita ini tunggal atau jamak dua-dua. Kemudian berikutnya tentang di sini selain pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat, rupanya Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan, ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Pohon kehidupan yang kalau sampai dimakan nanti tidak mati-mati manusia ini, enggak apa hidupnya abadi. Makanya Tuhan langsung mengusir dengan beberapa kerup. Mohon penjelasan juga Pak, kerup itu apa sih gitu. Oh iya. Beberapa kerup dengan pedang yang bernyala jalan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah ini ya tanya lagi Pak ya, kok selain pohon hal pengetahuan baik dan jahat, Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan dan untungnya manusia tidak memakannya itu Pak. Nah itu kira-kira apa ya Pak, kok disediakan tentang hal yang jahat, pohon kehidupan, tahu hal yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Mohon penjelasannya Pak Abraham. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Teguh. Ya, jadi eh, ini memang akibat dari manusia yang ingin menjadi seperti Allah, maka mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kita agak tarik ke bagian lebih awal lagi, sebenarnya kan itu godaan dari si iblisnya yang apa namanya eh dari si apa namanya ular ya. Di sini kalau kita perhatikan, di sini dikatakan begini.
sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi tawarannya adalah, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini satu hal yang menggoda, tapi sebenarnya ini satu hal yang tanda kutip mubazir. Kenapa mubazir? Karena kalau kita mundur ke pasal pertama, di ayat yang ke-26, di sini sudah dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu bukan seperti Allah lagi, bukan akan seperti Allah kalau makan Sudah, buah tadi. sudah Tetapi di sini katanya. sudah. Jadi manusia itu sebenarnya sudah seperti Allah. Manusia itu adalah gambar Allah. Iya, Nah, iblis atau ular dalam hal ini justru mengajak manusia untuk bilang, kamu tuh belum seperti Allah. Kalau kamu mau seperti Allah, kamu harus makan buah ini. Nah, jadi artinya kita melihat di sini adalah godaan untuk manusia itu tidak puas dengan apa yang ada, godaan untuk merasa bahwa yang belum saya miliki itu yang lebih baik, dan godaan untuk menjadi Allah bagi diri sendiri. Artinya pengen putus hubungan dengan Allah. Nah, jadi di sini permasalahannya terjadi bahwa mereka itu nggak bersyukur, nggak pernah puas, dan kemudian pengen lepas, memberontak terhadap Allah. Nah, kemudian kalau di pasal yang sama, waktu dibilang sesungguhnya manusia telah menjadi telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, ini eh, kita bisa lihat juga dalam terjemahan yang lain. Ini maksudnya intinya adalah tahu tentang yang baik dan yang jahatnya. Nah, kalau kita pakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih eh, cukup membantu. Dikatakan Allah, Tuhan Allah berkata, sekarang manusia telah menjadi seperti kita. Jadi salah satu di sini bukan kita lagi mau memperkirakan siapa ya di antara Allah Tritunggal yang akan kita mirip seperti Dia, tetapi penekanannya di sini, tahu tentang yang baik dan yang jahat, bahwa manusia itu akhirnya berusaha untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat bagi hidup dia. Jadi di situ apa yang menjadi penekanannya. Manusia telah menjadi seperti kita. Kan tadi Allah lah sumber pengetahuan, sumber kebenaran yang menentukan apa yang baik dan yang jahat. Yang baik adalah taat kepada Allah, yang jahat adalah berarti memberontak terhadap Allah. Nah, ketika manusia memutuskan untuk menjadi Allah, berarti manusia itulah yang menentukan apa yang baik dan apa yang jahat menurut dia. Jadi, dalam artian di sini, manusia mau berperan sebagai Allah. Nah, kalau manusia mau berperan sebagai Allah dan dia nanti makan buah pohon kehidupan, dia akan menjadi semacam dewa kecil yang jahat yang akan terus hidup selama-lamanya. Nah, justru disinilah yang menjadi sebuah apa namanya ya, sebuah fokus yang salah bahwa dari sekian banyak pohon oh, mereka malah pilih makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka memilih untuk memutuskan relasi dengan Tuhan. Nah, tapi di sini nanti kalau tentang buah pohon kehidupan itu kalau kita nanti lihat nanti Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu ada salah satu contohnya sebagai janji kepada eh, orang-orang yang nantinya, nah ini dia, Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia aku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa apa yang dilarang oleh Allah untuk manusia makan di Taman Eden tadi, di pasal Kejadian pasal 3 itu, nanti justru menjadi hal yang akan dinikmati di akhir zaman ketika ada umat Tuhan yang setia sampai mati menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi mereka meskipun nanti mati secara jasmani, tapi mereka akan makan dari buah pohon kehidupan itu dan mereka akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi ini bisa kita lihat
sesuatu. Jadi maksudnya gini, eh, buah pengetahuan itu jelas tadi sudah kita bahas ya, bahwa itu maksudnya sebagai sebuah penanda bahwa yang baik adalah taat kepada Allah, yang jahat artinya kamu makan buah itu. Nah, tapi ketika di sini ada buah pohon kehidupan, itu ternyata Allah mau ngasih kepada manusia juga sebenarnya. Dan kita Hmm. lihat dalam Wahyu 2 ini Allah memberikan kepada manusia. Nah, jadi itu satu hak istimewa yang Tuhan janjikan untuk dinikmati bagi umatnya. Nah, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3 yang tadi Pak Teguh kutip tentang kerup ya. Eh, tentang kata-kata kita itu loh, Pak. Oh, iya. Salah satu dari kita, ini tadi sudah sempat kita lihat bagiannya, itu eh, nah, Dalam artian tunggal atau jamak itu, Pak. iya. Kalau ini kan ini ya, ehad. Ehad itu tunggal, tetapi ada nuansa komposit ya. Di sini ada ehad. Kalau rekan-rekan bisa lihat, Pak, atau bisa lihat ya. Jadi kata ini, kalau dalam misalnya ini, behold, the man is become as one of us. One di sini ehad. Jadi bukan bukan hanya satu tunggal, tapi ehad. Ehad itu eh, kita bisa lihat contohnya ya. Misalnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, maaf, ayat 4 ya. Nah ini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa di sini, kalau dalam bahasa aslinya, itu juga ehad. Ehad. Di sini ehad. Nah, ini ehad ya. Tadi ini ehad. Ini. Jadi ehad di sini eh satu, tapi punya nuansa komposit. Komposit maksudnya kompos ya, semacam perpaduan atau penggabungan atau bukan benar-benar satu tunggal, tapi satu tetapi semacam gabungan dari beberapa. Nah, contoh yang lain misalnya, jadi itu ya, jadi penggunaan one of us atau salah satu dari kita ternyata itu mengacu ke kata yang sama yang dipakai untuk ini, Tuhan itu Esa. Nah, salah satu yang lain misalnya Kejadian pasal 2 ayat 24. Nah, ini dia. Eha. Jadi gini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, waktu dibilang satu daging, satu di sini bahasa aslinya ini, ehad, ehad. Ini ya. Kalau pakai King James Version, they shall be one flesh, one, ehad. Jadi satu daging, jadi maksudnya satu daging ini apa? Satu daging ini apakah kemudian si laki-laki dan perempuan itu kemudian mereka melebur menjadi satu manusia, tapi jenis kelaminnya nggak jelas, atau sebelah-sebelahan, samping kanannya laki-laki, samping kirinya perempuan? Ternyata bukan. Tetap mereka adalah dua manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi di dalam ikatan pernikahan itu dikatakan mereka itu satu daging. Jadi meskipun mereka dibilang satu, tapi bukan berarti nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Tetap ada dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi mereka jadi satu. Satu di sini ehad. Nah, jadi kalau kembali kepada Kejadian pasal 3 tadi, waktu dibilang salah satu dari kita, itu bukan sedang memilih siapa ya yang akan lebih mirip manusia. Apakah ini bicara tentang eh, Allah Anak yaitu Yesus atau Roh Kudus atau Allah Bapa, tetapi ini bicara tentang ya kalau ini ya, kalau kita pakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini cukup menolong. Di sini dikatakan Tuhan Allah berkata, sekarang manusia telah menjadi seperti kita. Jadi kata salah satu dari kita ini jadi malah mungkin agak membingungkan. Nah, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini cukup menolong. Kata salah satu darinya
dihilangin dulu supaya kita bisa ngerti maksudnya. Begitu, Pak Teguh, penjelasannya. Kalau kerubim Iya, Pak. itu kerub itu makhluk surgawi yang bersayap biasanya, Pak. Oh, Iya. malaikat lah, Pak ya. Sama. Malaikat itu lebih umum. Malaikat itu belum tentu ada sayapnya, Pak, sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya. Yang ada sayap justru serafim, kerubim. Dan itu tidak berjenis kelamin, Pak ya. Betul, Pak. Iya. Itu ya tidak berjenis kelamin. Jadi Iya. sebenarnya memang malaikat juga tidak berjenis kelamin, cuman makhluk surgawi yang ada sayapnya biasanya itu adalah kerub dan juga seraf atau serafim. Hmm. Kalau malaikat misalnya yang ada di kitab Kejadian ketika eh, mau meng- membawa membawa kabur Lot dan keluarga, itu adalah dua orang malaikat, tetapi mereka nggak ada sayapnya. Iya. Baik, Pak. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Teguh. Ya. Apakah ada lagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, silakan Ibu Cici. ya makasih Pak Abe atas sharingnya. Saya berkesan tentang Yakub yang mau meninggal dia kayak memberkati ke-12 anak itu ya Pak. Oh iya, Jadi dari dia punya sifatnya sekalian, kamu jadi apa gitu. Jadi berkatnya itu masih berlaku ke-12 anak itu ya Pak. iya dia memberikan berkat kepada Uh, kedua belas anaknya, Bu. Iya, iya iya. Ya, jadi masih berlaku, Pak. Kan dia kan di waktu itu kan hak sulungnya diberikan untuk Yakub ya, Pak. Sekarang Yakub udah meninggal, dia berkati juga tuh ke-12 anak itu. Itu ya, Pak ya. iya. Oh, Eh, dan memang sebenarnya mungkin salah satu yang eh, di situ yang cukup apa namanya ya, berkat-berkatnya itu cukup spesifik juga ya, Bu. Jadi nanti tentang iya. Yehuda, berkat yang Heeh. Yakub berikan itu nanti bicara tentang bagaimana dari keturunan Yehuda itu akan ada raja Iya. dan termasuk ketika memberkati anak-anak Yusuf. Mm-mm. Nah, ini yang menariknya kalau kita perhatikan, eh, ternyata waktu Yakub memberkati anak-anak Yusuf, tangannya itu disilang. Mm. Kita coba lihat sebentar, itu di pasal berapa ya? Eh, mau habis selesai 48 atau 49 gitu? Bukan. Udah Oh, mau selesai. Udah pas mau sudah, selesai. Apa 50 apa ya? oh ya pasal 48 ya. Ya, ya. Oke. Nah, ini pasal 48. Sebentar saya coba tampilkan. Ya, ini pasal 48. Yusuf membawa kedua anaknya untuk diberkati oleh Yakub. Nah, terus karena Yakub atau Israel ini udah tua, jadi matanya rabun. Akhirnya kita lihat di sini, eh di sini ya. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, maksudnya anak-anaknya ya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye di sebelah Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Nah, perhatikan di ayat 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya meletakkannya kepada Efraim walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye yang jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Jadi udah diatur awalnya posisinya supaya tangan kanannya Yakub pegang eh, si anak sulungnya ya, si anak sulungnya siapa namanya? Si Yusuf yaitu Yusuf. Manasye. Nah, tangan kirinya Yakub itu harusnya ke Efraim. Jadi yang kanan ke yang sulung, yang kiri ke yang bungsu. Nah, tahu-tahu Yakub tuker, tangannya silang.
tangan kanannya ke Efraim, tangan kirinya ke Manasye. Nah, akhirnya di ayat 17 diperbaikin sama si Yusuf. Dan kemudian sampai bilang, jangan demikian ayahku sebab inilah yang sulung. Jadi salah, ibaratnya si Yusuf bilang, Bapak salah, salah berkatin. Nah, ternyata di sini kita lihat tetapi Allahnya menolak, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan seterusnya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok si Yakub silangkan tangannya? Nah, jawabannya ada di Ibrani, di surat Ibrani. Ibrani 11 ayat 21. Nah, ini dia. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Nah, jadi waktu Yakub tangannya bersilang seperti tadi, artinya itu sebenarnya dia lagi beriman. Nah, maksudnya apa pesan utamanya? Pesan utamanya kita bisa lihat di sini bahwa cara seorang ayah mendidik anak itu bukan sekedar karena bicara tentang tradisi, budaya, ataupun juga bicara tentang faktor kelahiran. Tetapi cara orang tua mengasuh anak adalah berdasarkan iman. Demikian. Jadi Yakub itu ya meskipun dia punya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi dalam bagian ini kenapa dia menyilangkan tangannya itu bicara tentang iman. Dan disinilah pelajarannya bahwa seorang ayah, ibu ataupun orang tua itu dalam mendidik memperlakukan anak bukan karena oh dia yang sulung nih kita harus kasih yang terbaik, yang bungsu nggak usah, enggak. Tapi bicara tentang apakah iman kita itu kita wujud nyatakan dalam hal mendidik dan mengasuh anak. Bukan budaya, bukan tradisi, bukan pemikiran kita, tetapi apakah iman terhadap firman Tuhan yang kita pakai dalam mendidik, mengasuh, mendewasakan anak-anak. Demikian, Bu, ininya, pesannya. Terima kasih, Pak Abe. Ya, sama-sama, Thank you. Ya, Bu Cucuy. ya. Ya. Baik, rekan-rekan, sekarang sudah jam 20:57. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Karena kalau sudah tidak ada, kita bisa tutup. Kalau nggak ada ya udah ditutup aja deh, Pak Abe. Ya, baik. Kalau begitu kita tutup ya, rekan-rekan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai jadwal kegiatan kami, Engkau menolong kami untuk bisa bergabung di dalam pertemuan Zoom malam ini, dan kiranya apa yang kami bisa dapatkan setiap diskusi, tanya jawab, itu memperlengkapi kami, membekali kami, menguatkan iman kami, membuat kami semakin bijaksana dalam menjadi pengikut Tuhan, sehingga firman-Mu yang telah kami baca pasal demi pasal di tiap harinya menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berguna dan berdampak di dalam kehidupan, perilaku, dan pola pikir kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih.